Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Pada kesempatan kali ini, Pak Suprono akan menyampaikan materi fungsi linier. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini. Baiklah, kita akan mulai membahas materi tentang fungsi. Jadi yang dimaksud fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Suatu fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau ring. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel dan koefisien senantiasa terdapat dalam setiap fungsi. Nah, kita perjelas satu persatu. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan yang dimaksud konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan, tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Jadi di sini untuk konstanta itu biasanya tetap, tidak berubah. Jadi kalau mau sebagai contoh di sekitar kita yang namanya konstanta itu kalau kita bayar listrik itu adalah yang listrik yang pasca bayar ya. Itu konstanta. Kemudian kalau di ekonomi itu nanti ada yang namanya gaji administrasi, itu juga konstanta. Ini nilainya tetap. Jadi di sini sebagai contoh persamaannya, Y sama dengan 5 plus 0,8X. 5 ini adalah konstanta. Kemudian Y itu variabel terikat. X ini variabel bebas, karena nanti nilainya bisa berkembang banyak sekali. Kemudian 0,8 ini adalah koefisien variabel X. Sedangkan notasi sebuah fungsi secara umum adalah Y sama dengan fungsi dari X. Sistem koordinat Kartesius. Setiap fungsi dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar dari sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik tersebut ke sistem sumbu silang. Dalam menggambarkan suatu fungsi, meletakkan variabel bebas pada sumbu horizontal atau absis dan variabel terikat pada sumbu vertikal atau
koordinat. Ini kita sudah paham karena sudah diajarkan sejak SMA dulu. Sumbu horizontal adalah sumbu X, sumbu vertikal adalah sumbu Y. Nanti kalau di ekonomi, sumbu X itu adalah kuantitas atau jumlah, sedangkan sumbu Y itu adalah harga. Sebagai contoh, di sini Y sama dengan 3 plus 2X. Maka di sini kalau X-nya kita isi 0, maka hasilnya adalah 3. Kalau X-nya kita isi 1, maka 1 kali 2 adalah 2, ditambah 3 adalah 5. Kalau X-nya kita isi 2, maka 2 kali 2, 4, ditambah 3 adalah 7. Kalau X-nya kita isi adalah 3, berarti 3 kali 2 adalah 6, ditambah 3 adalah 9. Kalau X-nya kita isi 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 ditambah 3 adalah 11. Nah, kalau diwujudkan dalam bentuk kurva, maka kurvanya seperti ini. Nah, ini adalah sumbu Y, lalu yang ke kanan adalah sumbu X. Ini adalah koordinat-koordinatnya. Koordinat-koordinatnya. Nih. Sekarang kita terapkan kepada fungsi linier. Yang dimaksud dengan fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut. Sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan A plus BX. Atau sering dinyatakan dalam bentuk implisit, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemiringan dan titik potong sumbu. Kalau dahulu sering disebut dengan gradien. Kemiringan atau slope atau nama lainnya juga di matematika adalah gradien dari fungsi linier adalah sama dengan perubahan variabel terikat X dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas Y. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Jadi, kemiringan itu sama dengan M sama dengan delta Y per delta X. Atau Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Sebagai contoh, Y sama dengan 15 min 2X. Kemiringannya adalah min 2. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Nah, ini kalau yang sebelah kiri atas ini adalah kemiringan positif. Yang sebelah kanan ini adalah kemiringan negatif. Yang kiri bawah adalah kemiringan 0. Sedangkan kalau yang kanan bawah ini adalah kemiringan tak tentu. Menentukan persamaan garis. Sebuah persamaan linier dapat dibentuk melalui beberapa macam cara. Yang pertama adalah metode 2 titik. Dan yang kedua adalah metode 1 titik dan 1 kemiringan.
Kita mulai dari metode 2 titik. Apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumus persamaan linearnya adalah, ini pakai rumus yang sering dulu diajarkan di bangku sekolah, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, apabila diketahui titik A adalah 2,3 dan B adalah 6,5. Nah, di sini 2 ini adalah X1, 3 adalah X2, 6 adalah X1, 5 adalah 6 adalah X2, 5 adalah Y2. Nah, tadi kita masukkan di sini ya. Data yang tadi kita masukkan lagi. Tadi adalah Y min Y1. Y1-nya adalah 3, tadi 2,3. Maka di sini menjadi 5 min 3. Kemudian X min X1. X1-nya adalah 2. Kemudian, karena kan ini kita 2,3. Kemudian X2-nya adalah 6. Nah, tadi koordinatnya yang kedua adalah 6,5. Maka ini Y min 3 dibagi 5 kurangi 3 adalah 2. Kemudian X min 2, 6 kurangi 2 adalah 4. Setelah itu diperkalikan silang, 4 dikalikan Y min 3, 2 dikalikan dengan X min 2. Maka di sini hasilnya adalah 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. 4Y, ini min 12-nya kita pindah ke belakang, min menjadi plus. 4Y sama dengan 2X min 4 plus 12 hasilnya adalah 8. Maka ini kemudian kita bagi 4 semua. Y sama dengan 8 bagi 4 adalah 2. 2 bagi 4 adalah setengah. Maka Y sama dengan 2 plus 0,5X. Metode 1 titik dan 1 kemiringan. Dari sebuah titik A, yaitu X1, Y1, dan suatu kemiringan M, dapat dibentuk sebuah persamaan linier dengan rumus berikut. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi misalkan diketahui A adalah 2,3 dan kemiringannya adalah 0,5, maka persamaan liniernya menjadi Y min Y1-nya adalah di sini 3. Maka Y min 3, M-nya adalah 0,5. Maka di sini 0,5. X min, X-nya adalah 2, maka X min 2. Y min 3 sama dengan ini setengah kali X menjadi setengah X. Setengah kali min 2 menjadi min 1. Min 3-nya kita pindah ke kanan, maka Y sama dengan 0,5X ditambah ini setengah min 1 plus 3. Hasilnya adalah 2. Nah, hubungan dua garis lurus. Jadi nanti ketika ketemu dua garis lurus, ini ada hubungannya yang pertama adalah berimpit, seolah-olah jadi satu. Kemudian ini sejajar, arahnya sama. Berpotongan, ini saling memotong. Lalu tegak lurus. Kalau tegak lurus ini nanti membentuk sudut 90 derajat.
Berikutnya adalah hubungan dua garis lurus. Ya, penjelasannya. Berimpit. Dikatakan berimpit apabila dua buah garis akan berimpit itu apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Itu kalau dikatakan berimpit. Jadi persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain secara proporsional. Jadi proporsional itu prosentasenya tetap. Dikatakan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Jadi kalau ada garis M1 dengan M2, ini kemiringannya sama. Maka dikatakan M1 sejajar dengan M2. Dikatakan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan yang lain dan saling bertemu, maka itu namanya berpotongan. Dikatakan tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan benda yang berlawanan. Baik, demikianlah untuk pembahasan materi tentang fungsi. Kita bertemu pada pembahasan materi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.